Mantan perwira intelijen Korps Marinir Amerika Serikat, AS, Scott Ritter, menilai bahwa Eropa tidak memiliki kemampuan militer yang cukup untuk menjadi ancaman berarti bagi Rusia. Penilaian itu ia sampaikan dalam wawancara dengan Sputnik, Sabtu, setelah meninjau kemampuan pertahanan negara-negara Eropa di tengah tensi geopolitik yang masih dipengaruhi konflik Rusia-Ukraina. Menurut Ritter, kekuatan militer negara-negara Eropa berada jauh di bawah retorika politik yang kerap dilontarkan para pemimpin mereka. Ia berpendapat kesenjangan antara kemampuan nyata dan ambisi politik semakin terlihat seiring meningkatnya peran Eropa dalam memberikan dukungan kepada Ukraina dalam beberapa tahun terakhir. Sulit membayangkan Eropa mampu mewujudkan pernyataan para pemimpin politiknya menjadi kenyataan, ujar Ritter. Tidak ada negara Eropa yang memiliki kekuatan militer signifikan saat ini, baik konvensional maupun kemampuan untuk memproyeksikan kekuatan itu secara berkelanjutan. Ritter menegaskan bahwa dari perspektif militer murni, Eropa tidak memiliki kapasitas untuk memenuhi ancaman atau tekanan strategis yang kadang disampaikan melalui pernyataan resmi pemerintahannya. Rusia dinilai akan mendapat keuntungan geopolitik. Dalam penilaiannya, Ritter juga menyebut bahwa Rusia berpotensi mendapatkan keuntungan geopolitik jangka panjang dari dinamika yang berkembang di Eropa. Ia menilai bahwa Moskow sejak lama mendorong terciptanya kerangka kerja keamanan yang tidak hanya didominasi satu pihak, tetapi mempertimbangkan kepentingan seluruh negara di kawasan. Rusia telah berupaya mengubah kerangka keamanan Eropa menjadi kerangka yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak, kata Ritter. Rusia menginginkan harmoni, menginginkan keseimbangan. Rusia tidak ingin mendominasi. Menurutnya, sebelum operasi militer Rusia di Ukraina dimulai, berbagai kebijakan Eropa justru memperburuk kondisi keamanan kawasan, termasuk melemahkan hubungan dengan Rusia serta mendorong ketegangan dengan negara-negara lain. Ia berpendapat bahwa jika konflik di Ukraina berakhir dengan posisi tawar yang menguntungkan bagi Rusia, maka upaya Eropa sebelumnya untuk membatasi pengaruh Moskow akan menjadi tidak efektif. Dengan kemenangan telak Rusia, inisiatif Eropa tersebut akan digagalkan, ujarnya. Eropa tidak punya pilihan selain mengupayakan hubungan yang lebih normal dan damai dengan Rusia. Pertanyaan atas ketahanan ekonomi Eropa. Ritter juga meragukan kemampuan Eropa dalam mempertahankan investasi pertahanan jangka panjang, terutama ketika perekonomian di banyak negara mengalami tekanan. Ia menilai bahwa mempertahankan kekuatan militer yang tangguh membutuhkan sumber daya yang besar dan konsisten, sesuatu yang ia anggap sulit dilakukan oleh sebagian besar negara di kawasan itu. Menurutnya, meskipun beberapa negara telah mengumumkan peningkatan anggaran militer dan rencana modernisasi, implementasinya di lapangan menghadapi berbagai hambatan, termasuk kapasitas industri pertahanan yang tidak merata dan ketergantungan pada teknologi luar negeri. Konteks konflik Ukraina. Dalam pembicaraan tersebut, Ritter juga memberikan pandangannya mengenai perkembangan konflik Rusia-Ukraina. Ia menegaskan bahwa Rusia berpeluang mendapatkan manfaat strategis dari penyelesaian konflik tersebut, meskipun situasi di lapangan masih dinamis. Menurut Ritter, cara Eropa dan negara-negara Barat merespons konflik tersebut turut memengaruhi kekuatan posisinya di masa depan. Ia menilai bahwa dukungan Barat terhadap Ukraina menunjukkan komitmen politik yang kuat, tetapi masih dibatasi oleh keterbatasan kemampuan militer dan industri pertahanan yang belum sepenuhnya siap untuk persaingan jangka panjang. Ritter tidak membahas prediksi hasil konflik secara spesifik, namun menegaskan bahwa Rusia, menurut analisisnya, berada dalam posisi yang lebih solid secara geopolitik dibandingkan Eropa. Diskusi terkait buku baru. Penilaian Ritter ini disampaikan setelah presentasinya atas buku terbaru berjudul The Road to Hell, yang membahas risiko eskalasi konflik dan potensi bahaya perang nuklir dalam dinamika geopolitik global. Presentasi tersebut diadakan di St. Petersburg, Rusia. Dalam berbagai kesempatan, Ritter memang dikenal menyampaikan pandangan yang kerap berbeda dari arus utama politik Barat, terutama terkait kebijakan luar negeri AS dan NATO. Meskipun demikian, pandangan Ritter tetap menjadi bagian dari spektrum analis yang mengamati dinamika militer dan geopolitik internasional. Eropa dan tantangan membangun kapasitas militer. Sejumlah negara Eropa dalam beberapa tahun terakhir mulai meninjau ulang strategi pertahanan mereka. Invasi Rusia ke Ukraina pada 2022 memicu diskusi mengenai peningkatan kapasitas militer, baik dalam hal anggaran, modernisasi peralatan, maupun penguatan industri pertahanan. Beberapa negara, seperti Jerman dan Polandia, telah mengumumkan program besar untuk meningkatkan anggaran pertahanan. Namun, menurut Ritter, langkah tersebut membutuhkan waktu panjang untuk menghasilkan perubahan signifikan. Ia menilai bahwa kemampuan Eropa untuk mengamankan kepentingan strategisnya sendiri masih sangat bergantung pada NATO dan, secara khusus, pada komitmen militer Amerika Serikat. Hal tersebut, menurut Ritter, memperlihatkan bahwa Eropa belum berada pada posisi yang cukup kuat untuk memainkan peran militer independen di kawasan.
Pernyataan Ritter hanyalah salah satu dari banyak analisis yang beredar mengenai kondisi pertahanan Eropa dan dinamika konflik Rusia-Ukraina. Meski demikian, komentarnya menambah perspektif mengenai tantangan yang dihadapi negara-negara Eropa dalam memperkuat kemampuan militernya, sekaligus menyoroti strategi geopolitik Rusia yang dinilai tetap berfokus pada keseimbangan kawasan. Di tengah ketegangan yang belum mereda, isu mengenai kapasitas militer, diplomasi, dan keamanan kawasan diperkirakan akan terus menjadi pembahasan utama dalam hubungan Rusia dengan negara-negara Eropa dalam beberapa waktu ke depan.